Gadis kecil ini pun sedang membeli jajan di warung, guys. Lalu pemilik warung ini pun menyuruhnya untuk masuk ke dalam untuk mengambil jajan itu. Tapi pandangannya sudah sangean. Gadis kecil ini pun dengan polosnya masuk ke dalam warung itu untuk mengambil jajannya. Abang pemilik warung ini pun terus memandanginya dengan tatapan yang sangat mengerikan, guys. Gadis kecil ini pun kesulitan mengambil jajan itu karena posisinya sangat tinggi. Dia pun mengatakan gimana cara mengambilnya. Pemilik warung ini pun mengatakan, aku akan menggendongmu untuk mengambil jajan itu. Gadis kecil ini pun malah mau aja, guys. Dia pun tidak ada curiganya sama pemilik warung ini. Abang warung ini pun melihat apakah ada orang di sekitarnya atau tidak. Lalu dia pun memandangi tubuh dari gadis kecil itu, guys. Dia pun mulai perlahan mau menyentuh tubuhnya. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang datang ke warungnya. Dia pun tidak jadi menjalankan niat jahatnya itu, guys, karena ada orang lain yang membeli. Lalu dia pun meminta Indomie sebungkus. Dia pun langsung mengambilnya, guys. Gadis kecil ini pun sabar menunggunya. Dia pun mengira bahwasannya abang kede itu masih baik-baik saja. Padahal dia tidak tahu gadis kecil ini telah diincar oleh abang kede itu, guys. Gadis kecil ini pun masih menunggu abang kede itu mengambil jajannya, guys. Tiba-tiba ibunya pun memanggil, sehingga abang kede ini pun sangat kesal. Ibunya pun mengatakan bahwasannya ayahnya sedang menelpon. Dia pun sangat bahagia, guys, karena mendapat telepon dari ayahnya. Tapi abang kede ini merasa sangat kesal karena niat jahatnya itu tidak terjadi. Dia pun terus memandangi gadis kecil itu yang menghampiri ibunya untuk mengambil telepon dari ayahnya. Akhirnya gadis kecil ini pun mengangkat teleponnya. Ayahnya pun adalah seorang kuli bangunan. Dia pun sedang bekerja di luar kota karena banyak borongan, guys. Abang warung ini pun melihat gadis kecil itu kembali lagi ke warungnya. Dia pun sambil menelpon, guys, dan berjalan ke arah warungnya itu. Apakah niat jahat abang warung itu akan terjadi, guys? Anak ini pun sedang menelpon dan dia pun kembali ke warung itu lagi. Pemilik warung itu pun tersenyum dengan muka iblisnya. Dia pun sudah niat jahat sama anak ini, guys. Dia pun mengarahkan anak itu untuk mengambil apa yang mau dibelinya, tapi dia membiarkannya sendiri, guys. Pria jahat ini pun perhatikan lagi daerah sekitar, apakah ada orang apa tidak. Lalu dia pun melihat bahwasannya kosong dan juga sepi. Dia pun langsung nutup warungnya tiba-tiba. Anak itu pun belum tahu bahwasannya pria jahat ini akan mendekatinya. Dia pun langsung menjalankan aksi bejatnya itu, guys. Anak ini pun langsung menjerit, ternyata handphonenya masih hidup. Teleponannya pun masih terhubung dengan ayahnya. Ayahnya pun bingung mengapa anaknya menjerit. Dia pun mengatakan kepada anaknya ada apa, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Lalu dia pun menyuruh anaknya untuk lari. Dia pun minta tolong sama orang yang mendekati anaknya itu untuk tidak diapa-apain anaknya. Tapi dia pun hanya bisa mendengar suara teriakan dari anaknya itu aja, guys. Dia pun tidak tahu anaknya itu kenapa, tapi dia punya firasat bahwasannya anak itu diganggu sama orang. Dan dia pun tidak tahu bahwasannya anak itu sedang digauli oleh orang itu, guys. Tolong lepaskan putri kecilku. Dia pun hanya bisa mendengar anaknya itu menjerit kesakitan, guys. Dia pun tidak tahu anaknya itu kenapa. Lalu dia pun tidak fokus kerja sampai dia pun terjatuh dari atas gedung itu, guys. Ayahnya pun langsung terjatuh ke bawah dan handphonenya pun langsung hancur. Dia pun langsung terhempas ke bawah dan patah tulang. Dia pun tidak sadarkan diri, guys, karena telah terjatuh dari atas gedung yang sangat tinggi. Tapi apalah daya, guys, pria jahat ini pun baru saja selesai menjalankan aksi bejatnya itu. Wajahnya pun berkeringat dan kecapean. Tiba-tiba suara ibunya pun memanggil dari arah luar. Dia pun langsung datangi warung dari pria ini, guys. Dan dia pun menanyakan kepada pihak warung itu, apakah kamu melihat putriku? Tapi pria jahat ini pun mengatakan bahwasannya dia sudah pulang karena dia tadi baru belanja di sini. Ibunya pun kebingungan mengapa putrinya lama sekali belanja di kedai. Dan dia pun sangat panik, guys. Putrinya itu kenapa-kenapa. Pria jahat ini pun bersembunyi di balik kejahatannya, guys. Dan dia pun merasa puas. Pria ini pun mendatangi anak itu yang sudah tergeletak. Dia pun mengecek napasnya, guys. Ternyata napasnya sudah tidak ada. Dia pun sangat terkejut. Mengapa napas anak itu sudah tidak ada lagi? Ibunya pun terus mencari putrinya itu sampai keliling kampung. Tapi dia tidak menemukannya, guys. Dia pun menanyakan kepada warga. Tapi warga tidak ada satupun yang menemukan anaknya itu. Ibunya pun sangat sedih karena dia mengira bahwasannya anak itu telah hilang. Dia pun tidak tahu mencarinya kemana lagi, guys. Akhirnya pria ini pun langsung bawa anak itu dimasukkannya ke dalam karung. Dia pun tidak mau kasus kematian anak itu menjadikannya dia masuk penjara. Lalu dia pun bawa anak itu ke tempat yang sangat tersembunyi. Dia pun ingin membuang anak itu ke sungai. Dan dia pun melihat bahwasannya karung itu masih bergerak, guys. Ternyata anak itu masih hidup. Dia pun terus memanggil ayahnya, guys. Dan dia pun minta tolong sama ayahnya untuk melepaskannya. Tapi pria ini sangat panik. Dia pun tidak mau anak ini hidup karena itu akan menjadi masalah besar kepadanya. Lalu dia pun langsung berniat untuk menghabisinya langsung. Dia pun langsung mengambil batu yang besar, guys. Pria ini pun sudah nekat dan langsung menghabisi anak itu di dalam karung itu, guys. Dia pun telah puas menghabisi anak itu. Lalu dia pun langsung mendorong anak itu ke arah sungai agar dia tidak meninggalkan jejak lagi. Dia pun melihat orang di sekitarnya. Ternyata suasana itu sangat sepi dan tidak ada satupun yang melihatnya, guys. Lalu dia pun langsung mendorong anak itu beserta karung-karungnya masuk ke dalam sungai. Jejak kejahatannya pun sudah hilang. Lalu ayahnya pun langsung pulang dari kerjaannya, guys. Dia pun diantar oleh rekan sahabatnya. Dia pun sudah terluka karena dia jatuh dari atas gedung yang sangat tinggi. Dia pun ingin memastikan keadaan anaknya itu. Tangannya pun patah, guys, dan dia pun sedang terluka. Dia pun tidak tahu apa yang terjadi dengan anaknya. Tapi tiba-tiba dia pun melihat di sekitar rumahnya. Ternyata di rumahnya sudah ramai orang untuk melayat atas kepergian anaknya itu. Dia pun sangat terkejut melihatnya itu, guys. Ternyata istrinya pun sudah trauma dan dia pun sudah hampir gila. Dia pun tidak sanggup menanggung beban semua masalahnya itu, guys. Istrinya pun sudah gila dan anaknya pun sudah tiada.
Wanita ini pun terus manggil-manggil nama anaknya itu karena dia merasa bahwasannya anaknya masih hidup, guys. Pria ini pun mendatangi orang yang telah menghabisi anaknya itu, guys. Lalu pelaku itu pun pura-pura tidak bersalah. Dia pun hanya berjalan menunduk dan dia pun meninggalkan pria itu. Tapi pria ini terus mengikutinya. Dia pun mengikuti semua jejak kakinya. Pelaku ini pun masih belum tahu siapa pria itu sebenarnya, mengapa dia menerornya, guys. Lalu dia pun berjalan terus di sampingnya dan tidak membiarkannya pergi. Dia pun langsung berhenti dan memandangi pria itu, guys. Tapi pria ini malah memalingkan wajahnya. Dia pun pura-pura tidak tahu. Lalu pria ini pun berbalik arah. Tiba-tiba dia pun dipegang oleh pria itu, guys. Dia pun mau dihabisi dengan parang. Akhirnya dia pun mencoba untuk mengelak. Lalu dia pun langsung mendorongnya dan segera kabur. Pelaku ini pun langsung dikejar oleh pria ini, guys. Dia pun tidak akan membiarkan pelaku itu kabur begitu saja. Pria ini pun akan membalaskan dendamnya karena telah menghabisi anaknya. Tapi pelaku ini masih belum tahu siapa pria itu sebenarnya. Dia pun dikejar-kejar menggunakan parang. Akhirnya pria ini pun melempar parang itu, tapi tidak kena, guys. Dia pun terus mengejarnya. Pelaku ini pun sampai ditabrak oleh kereta. Ternyata yang menaiki kereta itu adalah saudaranya. Dia pun mengatakan, kenapa kamu ketakutan? Dia pun mengatakan bahwasannya dia dikejar-kejar oleh orang. Akhirnya dia pun langsung membuat laporan kepada polisi, guys, bahwasannya dia diteror oleh seorang. Dia pun minta penjagaan kepada polisi agar hidupnya aman. Tapi dia langsung ditelepon oleh pria itu, guys. Percuma kamu lapor polisi karena saya sudah ada di belakangmu. Pelaku ini pun semakin ketakutan karena di belakang itu tidak ada pria itu, guys. Dan dia pun menjadi sangat penasaran. Dia pun mati ketakutan, guys, karena diteror oleh pria itu selalu. Istri pelaku itu pun baru pulang dari luar negeri karena dia adalah TKW, guys. Lalu pria ini pun menawarkan bantuan untuk mengantarnya ke rumahnya. Akhirnya wanita ini pun mau, tapi pria ini meneriakinya. Dia pun mengatakan bahwasannya orang itu adalah orang asing. Dia pun tidak mau istrinya ini diculik oleh pria itu, guys. Dia pun sengaja menculik istri dari pelaku itu, guys, agar dia pun merasakan gimana rasanya kehilangan orang yang disayang. Dia pun langsung bawanya dengan mobil. Pria ini pun hampir saja menabrak pelaku itu, guys, tapi dia berusaha kabur. Lalu dia pun menjerit. Istrinya pun tahu bahwasannya itu adalah orang jahat. Lalu dia pun menyemprotkan obat bius kepada istrinya itu, sehingga istrinya pun langsung pingsan, guys. Dia pun langsung bawa istrinya ke tempat yang sangat sepi. Pria ini pun mencoba untuk mencarinya. Dia pun ingin menyelamatkan istrinya itu dari pria itu, guys. Lalu tiba-tiba keretanya pun langsung ditabrak oleh pria itu dengan mobilnya, sehingga dia pun langsung terjatuh. Dia pun sengaja membuat jebakan itu agar menghabisi pria itu, guys. Lalu dia pun berusaha untuk naik lagi, tapi pria ini sudah mendatanginya dengan bawa palu. Martel ini pun akan digunakan pria ini menghancurkan tangan penjahat itu, guys. Lalu dia pun memandanginya. Penjahat ini pun minta tolong dilepaskan, tapi dia tidak akan melepaskannya. Dia pun langsung mengarahkan martil itu tepat di tangannya. Untung saja penjahat itu mengelak dan tangannya pun tidak jadi kena martil itu, guys. Lalu dia pun langsung mengulangnya lagi. Dia pun terus menokok-nokok tangan dari penjahat itu dan dia pun mencoba untuk mengelaknya lagi. Pria ini pun sengaja menokok-nokoknya secara jejak agar dia tidak bisa mengelaknya. Tapi penjahat itu pun berhasil mengelak dari martil itu, guys. Lalu dia pun berhenti. Martilnya pun langsung ditarik lagi. Lalu dia pun langsung melihat penjahat itu sudah teriak dan ketakutan. Pria ini pun langsung mencoba untuk pukulan terakhir. Dia pun langsung mengangkat martilnya lagi. Tapi penjahat ini langsung berteriak, guys. Dia pun sudah tidak bisa lagi untuk mengelak karena kecapean. Lalu pria ini pun langsung mengepaskan martilnya dan langsung menokok tangannya, guys. Dia pun teriak sampai sangat kuat. Dia pun sengaja menyiksa penjahat itu karena dia telah menghabisi anaknya. Lalu dia pun melihat ke sebelah. Ternyata istrinya masih pingsan dalam mobil. Dia pun langsung meninggalkan penjahat itu dan langsung mengarah kepada mobil itu, guys. Penjahat ini pun melihat bahwasannya istrinya telah digendong oleh pria itu. Entah apa yang akan dilakukan pria ini kepada istrinya. Dia pun mencoba untuk bangkit dan langsung berdiri, guys. Lalu dia pun langsung melihat istrinya telah dibawa. Penjahat ini pun sudah pasrah karena dia tahu bahwasannya pria itu akan melukai istrinya. Dia pun langsung mencoba untuk menyentuh istri dari penjahat itu, guys. Penjahat ini pun berteriak dan mengatakan, tolong lepaskan istriku. Jika kamu berurusan denganku, berurusan denganku saja. Tapi dia tidak peduli, guys. Dia pun langsung dekatkan tangannya kepada tubuh istrinya itu. Istrinya pun langsung terbangun, guys. Penjahat ini pun hanya mendengar istrinya berteriak dan juga kesakitan, sehingga dia pun sudah pasrah. Akhirnya pria ini pun langsung keluar. Dia pun membolok celananya. Begitulah rasanya kita hanya bisa mendengarkan jeritan dari orang yang kita sayang tanpa bisa berbuat apa-apa. Diam-diam penjahat ini pun mengambil botol dan mau menyerang pria itu dari belakang, guys. Dia pun tidak tahu bahwasannya dia akan diserang. Penjahat ini pun langsung melemparnya dengan botol hingga mengenai kepalanya. Dia pun merasa kesakitan karena botol itu tepat kena kepalanya. Lalu penjahat ini pun langsung melihat pria itu sudah pingsan. Mereka pun langsung membawanya ke tempat yang sangat sepi. Pria ini pun akan dihabisi oleh para penjahat itu, guys. Mereka membawa pasukan yang sangat banyak dan juga senjata tajam. Dia pun langsung diseret oleh penjahat itu, guys, dan akan dihabisi secepatnya. Lalu penjahat ini pun langsung mengambil parangnya. Dia pun mendekati pria itu, guys, yang sudah tunduk lemas. Dia pun langsung mengayunkan pedangnya, tapi pedang itu malah mengenai tali yang mengikat di tangan pria itu, guys. Dia pun langsung balas dendam. Akhirnya dia
dia pun langsung melempar parang itu ke arah penjahat yang mau menembaknya. Dia pun langsung menghabisi seluruh penjahat-penjahat itu, guys. Tapi tiba-tiba penjahat ini pun mau menabraknya dengan mobil. Dia pun melemparkan kayu ke arah penjahat itu, guys, sampai mobilnya pun oleng. Penjahat itu langsung tepar dan mobilnya pun langsung terseret. Dia pun sudah tidak bisa lagi untuk bangkit. Pria ini pun langsung mendekati penjahat itu dengan linggis. Dia pun akan menghabisinya, guys. Lalu dia pun langsung menancapkan linggis itu. Penjahat ini pun menjerit kesakitan karena linggis itu telah menancap di tubuhnya. Lalu dia pun langsung dimasukkan ke dalam lubang. Dia pun akan dikubur hidup-hidup dengan pria ini, guys, karena dia ingin balas dendam atas kematian anaknya yang telah dilakukan oleh penjahat ini. Dia pun tidak segan-segan langsung mengambil sekop dan langsung mengubur pria itu. Tapi pria ini mengatakan, "Siapakah Anda? Sebelum saya mati, saya harus tahu dulu siapa Anda." Tapi pria ini pun diam saja. Dia pun tidak mau memberitahu identitasnya. Dia pun ingin penjahat itu mati penasaran dan dia pun tidak mau memberitahu kenapa dia memburunya. Dia pun langsung mengubur penjahat itu sampai rata dengan tanah dan dia pun telah selesai membalaskan dendamnya, guys. Dia pun melamun di bawah derasnya hujan. Dia pun teringat masa lalu bersama anak-anaknya. Dia pun sangat bahagia karena balas dendam anaknya itu telah selesai dibuatnya. Akhirnya videonya pun selesai, guys.